Kripto bersama Koyunepto. Koyunepto, Halo, apa kabar? baik. Koyunepto, kita udah reschedule beberapa kali. Ya. Kayaknya Koyunepto lagi sibuk banget. Emang lagi sibuk apa sih, Ko? Iya, sebenarnya lagi ini sih kemarin tuh persiapan launching produk kita, Tokenomics Airdrop. Oke. Sekaligus aku juga lagi handle bikin event namanya Mulung Fest dan juga Web3 Week Asia Oh, gitu. Oke. Berarti lagi sibuk memang spesifiknya ke airdrop Ya, ya. betul. Nah, aku jadi kepo. Dari kemarin kan kita juga podcast sama beberapa bintang tamu yang which is sebelumnya itu trader, terus jadi airdropper atau jadi kalau misalkan bahasa sekarang tadi ya, mulung fast atau misalkan pemulung airdrop. Pemulungnya. Oh, oke. Banyak ya yang pindah ya. Iya sih, kalau dari yang kita ngobrol-ngobrol kemarin tuh aku kepo. Kenapa bisa dari trader terus jadi pindah untuk mencari airdrop? Apakah cuma sampingan aja atau memang fokus untuk di airdrop ini gitu kok? Kalau itu harus tanyain ke orang yang masing-masing sih. Alasan mereka pindah ke airdrop tuh kenapa gitu ya. Cuma kalau menurut aku enaknya airdrop itu ya bisa jadi sampingan sih. Jadi kalau kita punya pekerjaan utama atau kita trader gitu ya, kan kadang boring liatin chart terus, ya kita bisa isi waktu sembari airdrop lah buat nambah-nambahan gitu sih. Berarti sekarang sifatnya masih sampingan aja ya kok? Sebenarnya bisa jadi utama juga, Oke. tapi menurutku tidak semua orang bisa fokus jadikan airdrop itu sebagai pendapatan utama. Kenapa tuh kok? Karena butuh konsistensi, kerja keras, dan dia itu harus tahu celah-celah untuk maksimalin potensinya. Entah itu dia punya banyak account dan lain-lain kayak gitu kan. Itu sih kalau menurut aku. Berarti harus fokus, terus harus bisa maksimalin juga ya. Oke, Betul. nanti kita akan bahas yang banyak tentang airdrop ini ya kok. Boleh. Nah, aku mau mulai dari current issue nih kok. Di Oktober ini, kan di Oktober ya. Di Oktober ini tuh ada beberapa isu tentang airdrop nih. Yaitu dalam beberapa hari yang lalu, Bitcoin tuh turun sekitar 6,5%. Ya. Nah, sekarang kan Bitcoin ini lagi fasenya tuh lagi naik turun ya kok. Kemarin sempat naik, terus sekarang hari ini lagi turun lagi, terus kemarinnya naik juga gitu. Nah, terlepas dari fluktuasinya si harga Bitcoin ini, ada beberapa peluang, karena yang tadi aku bilang di awal itu beberapa trader mencoba peluang untuk pindah ke airdrop. Nah, menurut Koyunepto, apakah ada dampaknya juga dari harga pasar kripto yang fluktuatif sehingga orang-orang mencari peluang untuk investasi tapi tanpa modal atau mungkin dengan modal yang sedikit kok? Oke. Kalau ke airdropnya sendiri sebenarnya dampaknya tergantung saat ini tuh market crypto tuh lagi di fase apa. Kalau kayak di Oktober ini kan kalau kita lihat kan up and down-nya nggak terlalu jauh lah ya dibandingkan kalau di tahun 2021-2022. Jadi secara dampak ke harga reward dari airdrop pun masih cukup oke lah. Tapi kalau kita masuknya di fase bear market kayak dulu gitu ya, Bitcoin sempat ke 20-30 ribu, itu airdrop juga memang surut banget. Karena kan ketika kita dapat token airdrop itu kan kita jual ke market, yang beli kan adalah market gitu kan. Jadi kalau memang di market kriptonya lagi sepi, liquidity lagi nggak masuk ke situ, ya otomatis reward dari airdropnya pun juga berkurang. Gitu sih. Terus tadi pertanyaannya terkait bisa modal ataupun kecil gitu modalnya ya. Jawabannya sebenarnya bisa, tergantung projectnya. Karena tiap project itu ngasih insentifnya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing project. Gitu sih. Kalau dari Koyunepto sendiri, ini kan sekarang tren airdrop ini di 2024 banyak banget ya kok. Tapi gimana sih, ada nggak sih tren airdrop terbaru di 2024 yang menurut Koyunepto itu kayak ini potensial banget nih gitu. Kayaknya ini bagus. Mungkin memang analisanya itu nggak bisa pasti 100% benar gitu ya. Cuma kalau yang menurut dari perspektifnya Koyunepto tuh ada nggak sih project yang oke nih kayaknya? Oke, kalau di tahun 2024 ini kalau aku lihatnya based on track record ya dari awal 2024 sampai sekarang, yang menurut aku cukup oke itu yang lagi ramai adalah tipe-tipenya LRT atau Liquid Risk Taking Token. Gitu. Jadi itu memang cukup lagi mendapatkan banyak perhatian dari entah itu venture capital yang cukup besar gitu ya atau CX Tier 1 gitu. Kenapa? Karena LRT ini dianggap sebagai inovasi baru sebenarnya. Karena misalnya kita punya Ethereum gitu ya, kita pengen membantu mengamankan jaringan Ethereum mainnet, berarti kan kita staking ke validator ya. Tapi kalau kita staking ke validator kan Ethereum-nya nggak bisa kita jual, alias dikunci. Nah dengan adanya LRT tersebut, kita staking bantu amanin jaringan, kita dapat satu aset baru yang bisa kita perjualbelikan. Gitu. Jadi ada
masalah yang terjadi, habis itu dikasih solusinya. Tapi memang kelemahan dari LRT ini adalah menurut aku punya peluang bubble. Bubble dalam artian mereka bisa di-pack. Jadi kan misalnya nih kita pakai Lido lah ya, misalnya ataupun pakai Swell, kita masukin Ethereum, kita dapat token baru misalnya SW Ethereum. Nah, SW Ethereum ini kan di-pack ya dengan Ethereum. Jadi harganya punya peluang untuk jatuh dari harga Ethereum sendiri. Itu ada risiko-risiko seperti itu juga. Teman-teman harus tahu lah. Berarti di project airdrop yang tadi menurut Koinepto ini potensial, ini kan kalau yang aku ngobrol dari kemarin itu beberapa project airdrop ini adalah game bentuknya. Gitu, bukan game sih, sebenarnya lebih kayak tas-tas yang harus diselesaikan gitu kan ya. Kalau ini berarti bentuknya bukan game, tapi melainkan memecahkan masalah, bener gak sih kok? Iya, jadi intinya kan pengen ngamanin jaringan Ethereum supaya performanya tetap stabil dan baik gitu kan. Makanya kan Ethereum ini kalau kita pengen jadi validator kan harus staking 32 Ethereum minimal. Kalau tidak salah ya, tolong dikoreksi. Nah, tapi kan tidak semua orang punya 32 Ethereum, bener nggak? Nah, jadi karena ada masalah itulah dibuatlah namanya LRT tadi. Dan LRT ini cukup hype dan diminati oleh banyak sekali whale-whale besar. Gitu. Jadi mumpung duitnya, intinya gini, kita kalau mau JP dari airdrop, kita harus lihat arus duit itu larinya kemana. Nah, kebetulan karena ada produk ini, kebanyakan whale besar itu larinya duitnya ke sana. LRT. Ya salah satunya mungkin Justin Sun kali ya. Kalau tahu kemarin Justin Sun sempat dapat airdrop di Eigen Layer sama di Puffer kan, dengan nilai yang fantastis gitu loh. Nah, artinya kan memang terbukti nih protokol ini atau produk ini lagi mencuri perhatian banget untuk para whale gitu. Tadi Koinepto notes atau quote jackpot di airdrop gitu ya. Nah, sejauh ini kita kayak keluar dari topik dulu. Sejauh ini Koinepto kan udah kayak fokus di beberapa airdrop gitu. Udah pernah ngalamin yang jackpot atau mungkin kayak ya setengah jackpot gitu atau hampir jackpot, pernah nggak sih? Pernah sih, semua pasti pernah sih. Kalau jackpot itu kan ya kita bilangnya jackpot itu karena dapatnya tiba-tiba nominal gede banget gitu ya. Tapi bukan berarti semua project bisa gitu, enggak. Paling kayak dari sekian banyak project berapa sih yang jackpot. Kalau pernah sih pernah gitu. Cuma ya nominalnya nggak usah disebut, ntar jadi isu lagi. Cuma ya pernah. Jadi itu life changing banget sih. Jadi aku bisa bilang bahwa airdrop itu juga sebagai salah satu jalur untuk life changing. Gitu. Karena waktu itu modal aku juga nggak banyak, under $1.000, tapi dapatnya bisa lebih berkali-kali lipat kayak gitu. Berarti ini airdrop yang ada gas fee-nya ya, yang ada kita ngasih sesuatu lah. Itu aku di blockchain dapatnya. Oh, dapatnya di blockchain. Wow, Tadi kan Koinepto udah share ke kita kalau misalkan Koinepto tuh pernah jackpot gitu ya, terus projectnya tuh dari blockchain tadi itu. Nah, kok sekarang tuh di 2024 ini selain tadi mungkin yang potensial menurut Koinepto itu ada LRT. Tapi itu banyak banget nih orang-orang, aku nggak tahu ini datangnya karena mereka FOMO atau gimana, cuma tuh banyak banget yang mengarah ke meme coin. Kayak kita tahu ada Catizen, ya kan. Terus kemarin ada Dox juga. Pokoknya banyak banget Dox. Udah gitu ada narasi si Pavel Durov itu yang ngebuat dia kuat kan. Nah, kenapa arahnya tuh jadi ke meme coin kok si airdrop ini? Apakah karena banyak developer yang memang mau listing koin-koin baru atau gimana kok? Silakan. Sebenarnya airdrop di meme coin itu dari dulu udah ada ya. Even dari 2021 tuh udah ada. Cuma memang yang membedakan adalah bentuk cara marketingnya. Kalau zaman dulu kalau ada yang ikutin, dulu Grab airdrop tuh dipakai bot Telegram, tapi bukan Telegram app, jadi bot Telegram yang dimana itu kayak kita diminta untuk nge-tweet, nge-follow kayak gitu-gitu, masukin wallet address, nanti di snapshot kita dikirimin meme tokennya. Gitu. Kalau zaman dulu kayak gitu. Kalau zaman sekarang kan bentuknya mungkin Telegram apps ya, kayak Dox, dimana Dox itu dia snapshotnya based on umur wallet kita dan referral kita gitu kan. Ataupun Catizen, kalau Catizen dia meme tapi game kan sebenarnya kan, game kucing gitu. Jadi ya karena meme ini memang paling mudah diterima oleh seluruh kalangan masyarakat dan barriernya simple, mereka nggak perlu fokus bikin project atau produk yang bagus-bagus. Ya udah community driven aja, komunitas suka dengan karakternya, suka dengan namanya, ya itu yang akan menjadi penggerak market. Gitu sih. Tapi Koinepto sendiri salah satu orang yang ikutan airdropnya dari
meme-meme Aku token ikut, tersebut? Aku ikut. Oke. Aku kalau airdrop itu ya garap sebaik mungkin aja. Karena ya Oke. kita nggak pernah tahu dapetnya dari mana gitu. Contoh ya kayak Docs lah. Aku yakin banyak banget yang dapatnya itu gede-gede lah dari Docs. Mhm. Apalagi kalau akunnya banyak gitu ya. Oke. Kalau Kuyunipto sendiri? Ya ada lah, ada lah, Ada lah ya ada. pokoknya ya. Oke, itu kan tadi udah dari yang airdrop yang mengarah ke tadi apa meme coin ya, ke Betul. meme coin. Nah, kalau misalkan sekarang tuh juga banyak banget adopsi airdrop yang mengarah ke NFT. Mm-mm. Gitu kan. Ada Yuga Labs, terus juga ada app yang tokennya itu bisa sampai 10.000 token per orang nilainya waktu itu kan. Nah, data ini tuh nunjukin kalau semakin banyak airdrop yang ditargetin untuk para NFT ini. Gitu. Kalau menurut Koyunepto apa yang mempengaruhi airdrop ini sekarang jadi nyebarnya tuh kemana-mana gitu kok. Bukan cuma ke satu project crypto aja, tapi ke NFT juga, ke DeFi juga gitu. Bahkan tadi ke koin-koin meme juga gitu kok. Kenapa? Oke, karena simple. Airdrop itu adalah strategi marketing yang paling mudah dan paling murah untuk dilakukan seluruh developer Web3 atau aset kripto gitu loh. Karena semua perusahaan di dunia ini ketika mereka punya produk, entah itu produknya fisik, digital, jasa atau apapun itu, mereka kalau pengen dapat user, dapat klien, dapat revenue, keuntungan, mereka pasti doing namanya marketing. Benar nggak? Nah, di Web3 perusahaan-perusahaan kan hanya perlu cetak token kan, pakai smart contract misalnya tickernya UNEP gitu ya, nama tokennya UNEPTO, desimal berapa, supply berapa. Jadi tokennya ya mereka tinggal alokasinya ya sebagian persen untuk strategi marketing tadi, dan salah satu marketing yang mereka lakukan adalah airdrop. Nah, jadi tinggal dari perusahaannya aja. Misalnya nih, gue produknya apa sih? Misalnya, oh produk gue adalah meme. Berarti meme ini butuhnya apa? Butuhnya woro-woro kan. Butuhnya orang yang membicarakan nama meme token gue gitu loh. Misalnya Docs gitu. Orang-orang harus ngomongin Docs nih. Terus logonya harus ini nih sama nih sesuai logo punya gue. Akhirnya dibuatlah sistem marketing yang gimana caranya orang-orang tuh bahas soal project gua. Atau misalnya blockchain. Kalau blockchain kan butuhnya berarti apa? Dia butuh user yang pakai blockchain dia melakukan eksekusi transaksi di blockchainnya dia gitu kan. Ya udah dia tinggal bikin insentif. Dia bikin kalau kalian pakai blockchain gua, kalian aktif di blockchain gua, nanti gua snapshot gua kasih token. Itu kan yang terjadi ya kayak di Blast, zkZing, Scroll dan masih banyak lagi gitu. Jadi ya again kita lihat juga garapan project ini apa, gimana caranya dia bikin revenue atau keuntungan dan dia butuh apa dari kita. Gitu. Berarti itu bisa dijadikan salah satu tips juga nggak sih? Yes, betul. Itu bisa dijadikan salah satu tips kalau misalkan kita memilih airdrop gitu ya berarti ya. Jadi kayak apa tadi kok ada? Yang mana nih? Iya. Ya intinya kita kadang perlu POV dari perusahaan aja. Perusahaannya. Itu dia POV dari perusahaannya tadi ya. Ya misalnya perusahaannya game gitu kan. Ada kalau game berarti dia butuhnya apa nih? Butuhnya user yang main game. Benar nggak? Ya udah berarti kan dia harus nyari user itu minta kita mainin gamenya. Semakin kita tinggi levelnya atau apanya gitu, lebih sering mainin gamenya, ya udah kita airdropnya lebih banyak. Oke, berarti salah satu tips dari Koyunepto gitu. Oke kok, ini sekarang kita mau ngomongin tentang regulasi nih kok. Kalau misalkan kita ngomongin regulasi, kripto itu udah pasti ada regulasinya. Gitu kan. Apalagi banyak banget negara-negara sekarang yang udah regulasinya itu udah semakin ketat. Kayak Amerika Serikat kan regulasinya juga udah semakin ketat gitu. Nah kalau misalkan pandangan Koyunepto, kalau misalkan airdrop nih kan sekarang kan sifatnya ini masih di tengah-tengah ya kok. Ya kan, belum legal juga, terus belum ada di regulasi manapun. Kalau menurut Koyunepto, apakah dengan bermain airdrop ini itu merupakan salah satu langkah untuk kita mau mulai investasi yang aman, atau mungkin ya kita tanpa modal ini ya jalanin aja gitu, atau gimana kok? Iya, kalau menurut aku enaknya airdrop ini justru sebagai gerbang ya, gerbang untuk teman-teman yang masih awam gitu terkait blockchain. Akhirnya dari airdrop ini kan ada banyak yang gratisan. Nah mereka masuk dari yang gratisan, akhirnya mereka belajar tentang teknologi blockchain, tentang Web3. Ya misalnya Docs lah, Docs kan free ya. Nah Docs kalau kita pengen withdrawal atau kirim Docs-nya ya kita harus bikin wallet ton kan. Nah, akhirnya kita dipaksa untuk belajar, oh gimana sih cara bikin ton wallet. Apa sih seed phrase? Akhirnya kita tahu, seed phrase ini nggak boleh dikasih tahu ke orang lain, harus disimpan gitu. Nah ketika udah masuk ke ton wallet, kita harus isi
ton kan untuk gas fee-nya. Oh, Yep. beli tonnya di mana nih? Belilah misalnya di Indodax gitu kan. Berarti mereka nanti akhirnya belajar untuk install Indodax, KYC, beli ton, withdrawal ke ton wallet, terus claim docs-nya. Nah, itu kan semua proses itu yang akan akhirnya masyarakat kita tuh, oh ternyata kripto tuh luas banget gitu. Jadi menurut aku ini bagus banget airdrop ini gitu sih. Oke, terkait regulasi tadi? Kalau terkait regulasi, jujur airdrop ini kan masih abu-abu ya, karena kan jatuhnya insentif reward atau hadiah yang dibagikan gitu loh. Paling ya bantet withdrawalnya di Indodax, jadi biar kena tax-nya langsung dipotong dari Indodax. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan soal regulasi ya memang Koinepto setuju kalau misalkan masih di tengah-tengah. Ya. Oke, kalau misalkan tadi Koinepto setuju masih di tengah-tengah. Kan sekarang untuk kayak seorang influencer kan Koinepto bisa juga dibilang KOL lah ya, KOL di kripto, KOL di airdrop juga gitu. Kalau misalkan ada regulasi nih, karena masih di tengah-tengah, kalau misalkan ada regulasi yang bilang kalau misalkan para KOL nggak boleh promosikan tentang airdrop, gimana tanggapan Koinepto? Aneh sih. Aneh, kenapa? Aneh, karena promosi airdrop itu kan kita tidak mempromosikan untuk orang membeli aset kripto. Kita mempromosikan produknya, atau lebih tepatnya lebih kayak infoin bahwa oh ini ada produk ini, mereka bisa doing ini dengan peluang untuk mendapatkan rewards tadi yang secara free gitu. Jadi kalau itu diregulasi kayak agak rancu ya. Kecuali kalau dibilang tidak boleh mempromosikan exchanges luar gitu, atau membeli aset kripto tertentu yang tidak diregulasi, itu masih make sense. Itu sih kalau pendapat aku. Oke, tapi kan kalau misalkan kayak ya kan bisa aja suatu regulasi itu kan dibuat gitu ya kok ya. Kalau misalkan di bawahnya itu turunannya itu adalah kenapa nggak boleh dipromosiin karena bisa aja ada project-project airdrop yang scam. Oh iya, pasti ada banyak gitu sebenarnya. Ada banyak. Kita nggak bisa terhindar dari scam juga, paling cuma bisa minimalisir resiko lah kerugiannya gitu. Ya kalau alasannya kayak gitu harus lihat dulu sih regulasinya gimana. Maksudnya kalau airdrop ini boleh dikampanykan tuh mereka syaratnya harus ngapain dulu. Gitu. Itu kan juga agak sulit ya karena kan project crypto itu kan ya dari global kan sebagian besar kan. Gitu sih. Oke, berarti harus jelas juga ya. Harus jelas. Kalau misalkan ada peraturan harus jelas juga. Backgroundnya itu apa gitu. Oke, kok tadi ada beberapa, Koinepto bilang ada beberapa project airdrop yang scam dan banyak banget yang scam. Koinepto pernah kena scam airdrop gak? Sering. Pasti sering. Tapi ya kayak tadi aku bilang kita nggak bisa terhindar dari resiko. Resiko pasti ada. Mau di produk investment apapun, apalagi kripto yang high risk high return pasti lebih banyak risknya gitu. Tapi yang bisa kita minimalisir aja sih yang bisa kita lakukan. Ya, jadi mungkin kita harusnya ruginya $10.000 misalnya, paling rugi cuma $100 kalau kita udah belajar lebih paham. Gitu, lebih aware gitu. Dari semua airdrop itu kan pasti pengalaman Koinepto tuh udah banyak banget ya. Nah, apa yang ngebuat Koinepto jadi berpikir kalau misalkan gue milih airdrop, gue nggak akan milih yang kayak gini karena ini akan potensial scam. Itu apa? Apa yang ngebuat Koinepto tuh punya pandangan lain? Iya, projectnya. Aku pertama lihatnya backersnya dulu sih. Backersnya dulu, terus yang kedua projectnya ini tentang apa, produknya itu udah kelihatan apa belum, atau hanya baru white paper, sama yang terakhir komunitasnya. Komunitas, itu penting ya kok? Itu penting, komunitasnya itu real atau bot, atau suntikan. Kalau itu suntikan, ketahuannya real atau bot dari? Activity-nya aja, kita perhatiin activity-nya. Di Telegram daily berarti? chat-nya bisa Telegram, bisa Discord. Gitu. Dari daily activity-nya, chatnya ini real nggak sih? Make sense nggak sih? Gitu. Berarti dari beberapa aspek itu tadi ya. Kok ada juga nih, aku izin bacain ya. Berdasarkan studinya K-Rock tahun 2024 ditemukan bahwa 88,7 token airdrop mengalami penurunan dalam 90 hari setelah distribusi terutama di jaringan seperti BNB, Arbitrum, Merlin, Blast, dan beberapa yang lainnya gitu. Nah, beberapa terbaru itu menunjukkan bahwa airdrop kadang menyebabkan penurunan harga token setelah listing. Setuju? Ya, setuju kan? Setuju. Jadi gimana pendapat Koinepto? Ya, sebenarnya waktu itu aku pernah nge-tweet juga ya soal ini ya. Cuma waktu itu aku cukup dihujat juga sih. Aku nge-tweet kayak jangan terlalu besar ekspektasi terhadap docs. Tapi maksud aku tujuannya adalah ini karena based on data ini. Gitu. Make sense karena jadi gini.
ketika kita doing airdrop, kita kan dapat tokennya secara free, ya kan? Kita dapat tokennya secara gratis. Entah itu kita pakai modal atau tanpa modal, kita dikirimin token secara gratis. Gitu. Nah, orang-orang yang nge-grab airdrop ini kan nggak cuma kita sendiri, pasti banyak dong dari seluruh dunia. Dan kita nggak bisa menahan orang nggak boleh grab airdrop, gitu loh. Nah, ketika mereka mendapatkan token ini secara gratis, pasti kita pengennya take profit dong, dapat untung. Jarang banget, sedikit banget yang akan nge-hold. Kebanyakan yang hold justru kecewa lah, gitu, karena ya itu harga jatuh, gitu. Nah, para airdropper ini akan take profit, jual tokennya, dan harganya turun. Nah, kalau ketika penurunan harga ini atau penjualan aset ini tidak ada yang membeli, marketnya nggak ada demand, otomatis harganya akan makin turun, makin hancur, gitu loh. Jadi ini memang akan menjadi masalah, jadi problem juga untuk developer, tapi tetap developer butuh yang namanya marketing tadi yang aku bilang. Jadi yang harus dipikirkan lebih lanjut adalah gimana caranya developer ini bisa mendapatkan demand ketika token airdrop itu didistribusi. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya para retail yang nge-grab airdrop tadi, gitu ya, dapat free tokennya, lebih memilih untuk nge-hold atau utilize tokennya. Karena kalau dilihat kan 87% tadi kan, kalau sebagian besar, aku yakin sebagian besar token itu adalah hanya token DAO atau governance token, bukan utility token. Gitu, yang dimana token itu ya kita cuma buat staking, buat dapat voting power untuk menentukan ini protokolnya mau arahnya kemana. Sebenarnya kan hanya itu kan. Yang dimana sebenarnya dampak langsung untuk si holdernya kan kecil sekali. Gitu. Jadi yang harus dipikirkan gimana caranya token ini tuh berubah menjadi utility token. Itu kalau menurut pandangan aku untuk saat ini ya. Berarti kita tuh harus research dulu gimana caranya ini bisa jadi utility token. Baru setelah itu kita bisa hold gitu kok. Kok kan aku kan juga baru mulai main airdrop gitu ya ceritanya gitu. Nah mungkin kan untuk beberapa pemula kayak aku gini kan kita nggak tahu ya kok. Kalau misalkan kayak ketika kita main airdrop gitu nggak mungkin aja ada beberapa orang yang nggak langsung ambil juga rewards-nya. Mungkin dia berharap koin itu akan running atau gimana gitu. Tapi berarti kalau menurut Coinapto berdasarkan data ini, itu sebaiknya ketika bermain airdrop apakah langsung ditarik semua apa gimana? Kalau aku jujur 99% tiap dapat airdrop pasti aku jual. Di hari itu juga aku jual, pasti aku jual gitu loh. Kita ambil contoh aja project apa ya? Manta kali ya, Manta Network ya, yang lagi hype gitu ya. Manta Network, secara teknologi Manta itu bagus blockchain-nya. Secara teknologi ya, kita bicara teknologi dulu. Dia gas fee-nya paling murah dan paling cepat dibandingkan layer 2 lainnya. Secara teknologi. Jadi untuk transaksi, untuk apa. Tapi sayangnya native coin yang digunakan adalah Ethereum. Jadi secara developernya sendiri pun mereka lebih ngumpulinnya adalah asetnya Ethereum. Mereka dapat fee transaction Ethereum, liquidity providernya Ethereum, listing token di ekosistemnya Manta Ethereum, gitu. Jadi yang di-push, yang naik justru nilainya sih Ethereum, atau yang terjaga harganya itu Ethereum, dibandingkan Manta tokennya. Manta tokennya justru sebagai reward token, didistribusikan ke para holder ya, atau orang-orang yang menggunakan ekosistemnya Manta, dikasih nih token Manta secara gratis, developernya dapat Ethereum. Gitu. Simple dong, ya kan? Jadi kan kita udah tahu, Mantanya cuma sebagai reward token nih, ya kan? Nah next kita cari tahu Mantanya buat apa? Ternyata Mantanya kita bisa staking ini di Validator, tapi tujuannya hanya untuk dapat yield dan DAO tadi. Berarti kan cuma dua ini doang kan? Dimana yieldnya justru jadi emisi juga. Yield itu kan emisi ya, karena dicetak terus kita dapat bunga, dapat reward kan. DAO-nya kita hanya untuk voting gitu loh. Jadi nggak ada use case lebih gitu loh. Nah itu yang membuat harga Manta tuh terjun bebas. Nah itu kan banyak banget trader yang perih banget tuh ya karena si Manta. Betul. Coinapto apakah salah satu yang merasakannya? Enggak. Sebenarnya enggak kok. Aku nggak beli Manta. Aku dapetnya dari airdrop. Dari airdrop aku dapat airdrop Manta. Jadi aku udah garap Manta tuh memang dari awal. Tapi justru cuan atau enggak? Cuan dong. Cuan. Wow. Orang-orang banyak yang protes, Coinapto berterima kasih. Ya mau ngomong kasarnya ya mereka exit liquidity lah. Gitu. Aku bicara fakta aja lah. Ya bicara fakta karena yang dapat profit. Iya yang dapat kan airdrop kan, kita yang airdrop garapnya pakai Ethereum. Benar. Kita beli di harga waktu itu pas bear market 2000 atau berapa gitu kan. Ethereum naik, capital gain-nya dapat, kita dapat token Manta gratis, ya masa nggak kita jual sih? Ya kan kita konversi lagi jadi Ethereum lagi. Iya benar. Berarti sebenarnya kok
airdrop ini tuh kalau misalkan bisa kita bilang itu sebenarnya sesimpel kayak kalau kita tahu tekniknya gitu ya kok. Itu sesimpel kayak kita promosiin dagangan orang lain, bener Iya, gak sih kok? betul. Iya kan, promosiin dagangan orang lain ketika kita selesain semua tas-tasnya dengan bener ya lo dapet rewards Betul. gitu. Nah kalau misalkan lo mau dapet rewards yang lebih ya lo bayar Keluar lebih. bayar gas fee-nya gitu kan. Nah tapi kok dari Koyonipto sendiri pernah nggak ketika udah bayar gas fee, udah kerjain rewards-nya, terus ternyata zong Ada. project-nya? Boleh Ada. di-spill kok? Salah satunya Alien X yang kemarin baru launching sama Scroll. Scroll aku juga bakar gas fee-nya lumayan banyak ya, karena dulu kan Ethereum kan belum upgrade Bloop ya, di mana gas fee-nya itu sekali transaksi walaupun layer 2 bisa $1, $2. Nah, aku bakarnya lumayan tuh 1000-an apa hampir $1.500 tuh. Dapatnya cuma $400. Jadi ya nggak balik modal lah. Oh itu nggak balik Itu nggak balik modal. modal. Oke. Berarti bukan scam ya, tapi emang nggak balik modal aja Betul. ya. Oke. Betul. Kok ini kan tren airdrop ini kan tadi kita udah bicara di 2024 ya kok. Di 2025 kan pasti ada potensinya dong. Ya. Di 2024 aja udah banyak banget nih. Ya. Terus katanya di 30 Oktober ini kok ada salah satu token yang sering banget diomong-omongin, Bloom. Itu katanya bakal listing koinnya. Bener gak sih kok? Nah, aku belum dapat fix confirmation dari timnya. Karena aku juga sempat nanya, tapi karena di sini pada nungguin nih kok. garap semua ya berarti ya. Garap semua. Ya kemarin aku udah nanya sih, aku chat dia di Tele kan, bro, jadi nggak 30 Oktober gitu kan. Gitu. Dia bilang, ya lihat nantilah, masih keputusan lihat market dulu, kondisi gimana. Oke. Berarti belum boleh di-spill nih. Atau belum lebih tahu? tepatnya aku belum dapat tanggal fixnya juga. Dianya juga masih galau lah. Oke, terus kan kemarin kan udah banyak banget tuh di beberapa artikel alokasi belum 50%. Itu tuh bener atau cuma hoax aja kok? Ya, again gak ada yang tahu lah. Gak ada yang tahu. Karena kan tokenomic itu menurut aku based on pengalaman sering banget developer tuh ubah-ubah tokenomic ketika deket-deket TGE, deket-deket listing gitu. Jadi tokenomic tuh masih bisa berubah lah. Nanti kalau dia ngomongnya berapa persen deket-deket TGE berubah, terus sistem distribusi berbeda, ya itu bisa terjadi juga. Itu juga sering terjadi itu. Itu sih. Oke kok, kalau tadi kita udah bahas tentang gimana caranya meminimalisir resiko untuk kita ditipu lah ya. Bukan ditipu sih sebenarnya, kayak kurang pas gitu nemuin airdropnya, ada yang scam gitu-gitu. Cuman kan memang ya modalnya sedikit juga mungkin atau mungkin tanpa modal gitu. Tapi sekarang boleh nggak kok kita tanya nih, mungkin pemula juga banyak yang pengen tahu gimana step-step untuk mendapatkan airdrop yang benar, walaupun nggak semuanya, kita nggak bisa bilang semuanya pasti gitu ya ilmunya, cuma gimana caranya memilih step-step, memilih airdrop yang benar gitu kok. Oke. Kalau yang gratis ya, kalau kita bicara yang gratis yang tanpa modal, itu aku cuma bisa bilang garap sebaik mungkin aja. Karena namanya gratis ya kita nggak pernah tahu dapatnya dari mana. Gitu sih. Kalau memang ada yang gratis yang kita yakin banget, misalnya dia punya backers yang cukup baik atau terkenal gitu ya, valuasinya cukup besar, itu bisa pakai banyak account untuk memaksimalkannya. Kalau kita yakin banget, contohnya ya kayak kemarin yang Docs kan kita yakin banget tuh, akhirnya kita hajar dengan accountnya ya cukup banyak gitu, dan akhirnya setelah dikumpulin semua jadiin satu wallet, ya gede nilainya gitu kan. Nah itu kalau yang gratis, aku cuma bisa bilang grab sebanyak mungkin. Kalau yang modal itu paling penting adalah lihat arus duitnya itu larinya kemana, para whales. Itu kalau yang modal ya? Itu yang modal, yang modal. Jadi aku biasanya lihat intip pakai di bank, jadi ada tools namanya di bank, aku pakai intip sih kayak Bisyugo dan beberapa orang-orang lainnya yang memang asetnya itu besar. Aku lihat mereka uangnya ini lari ke protokol apa yang baru. Misalnya nih Treehouse namanya, misalnya Treehouse Finance. Ya udah aku buka websitenya, aku pelajari ini projectnya apa, venture apa, backer siapa, terus pakai tools lagi namanya CryptoRank untuk ngecek valuasi sama funding dia itu berapa dan udah sampai tahap mana gitu. Misalnya kalau udah yakin ya udah aku baru masuk. Gitu sih. Berarti ya memang kalau yang modal ya ada beberapa kita step. Harus
Tools. tahu juga Betul. toolsnya dan lain-lainnya gitu ya Betul. kok. Oke kok. Nah tadi kan udah kalau dari Koyunepto sendiri tuh udah bilang kalau misalkan kita mau yang gratis tadi ya, itu kita garap sebanyak-banyaknya Betul. gitu ya kok. Tapi kita perlu nggak sih ngelihat apakah potensi dari si airdrop ini, apakah dia akan distribusi ke para airdroppernya berapa persen? Mungkin ada persentasenya atau gimana kok? Kalau persentase tuh sebenarnya sih tidak ada angka pastinya harus berapa ya. Oke. Karena tergantung juga berapa banyak yang garap. Oh, Itu oke. ngaruh juga. Contoh ya hamster lah. Hamster, Hmm. let's say dia kemarin ngasih alokasi berapa persen ya, aku agak lupa. Tapi kan yang ngegarap kan 100 juta user. Hmm. Ya kan, artinya mau berapapun persen Akan alokasi dibagi. token yang dibagi ke 100 juta user. Mhm. Ya kan, itu kan terlalu banyak ya Oke. orangnya ya. Berarti kita harus cari yang potensial terus dengan sedikit orang mungkin dong kok. Ya sedang lah, tidak terlalu Sedang lah, sedikit, sedang. tidak terlalu banyak. Oke. Sedang lah. Kalau sedang lah. sedikit bisa jadi scam juga ya kok. Iya, kalau sedikit developernya, aduh, dikit nih yang garap nih, kayaknya sepi nih. Yaudah deh, gue stop aja deh, gue Aduh. stop aja deh. Nah itu juga sering tuh kayak gitu tuh. Kalau misalnya ternyata developernya tidak sesuai harapan, Mhm. gitu kan. Jadi yang sedang lah. Oke. Berarti pertama yang para airdroppernya sedang tuh, Betul. para pencari airdropnya sedang, terus yang kedua yang alokasinya itu ya lumayan besar Lumayan juga. besar. Ya, pokoknya intinya kalau dibagi-bagi tuh ya Masih enggak oke lah, masih masih oke bisa lah. hitung masih masuk lah. Masih masuk Nah, lah. kan misalnya nanti kita dapat tokenomicnya nih berapa kan? Mhm. Alokasi airdrop berapa persen? Mhm. Ya udah hitung aja dari segi market cap-nya aja. Oke. Total token beredar dikali harga, Hmm. ekspektasi kita berapa sama dengan market cap. Oke. Itu aja kan, terus total user sama total alokasi airdrop dibagi aja, kira-kira kita dapat berapa, terus dikali dengan harga token tadi. Oke. Itu kan bisa dihitung. Oke kok, ini last question nih. Sebutkan 3 airdrop yang menurut Koyunepto oke untuk digarap dan Hmm. potensial di 2025. 1. Dior ya tapi ya. Ya, Dior Aku itu tetap sebutinnya harus semua banget. yang modal deh. Hmm. Yang pertama itu Treehouse Finance. Treehouse Finance. Treehouse Finance. 2. Yang kedua itu Hyperliquid. Hyperliquid. Yang Hyperliquid. ketiga, Yang ketiga itu KiloX. KiloX. Oke, Ya. itu kan yang berbayar. Kasihan banget kok kalau yang misalkan mau yang gratisan. Coba 3 juga nih. Ini banyak yang mau dengerin soalnya kok. Gratis ya, gratis apa ya? Kalau gratis, saran aku nggak nyebut project tapi lebih ke saran aja. Oke, Saran aku saran boleh. blockchain testnet itu boleh ya dicoba-coba gitu ya. Sama Telegram, kalau memang nanti si ton ekosistemnya ini ternyata rame dan naik lagi tonnya, itu harusnya Telegram apps kayak games gitu-gitu itu juga akan ikut naik. Oke. Tapi saran aku untuk yang Telegram apps ini kalau bisa banyak account, Banyak account. jangan satu. Oke. Gitu. Oke, kalau tadi kan udah dijawab tuh. Ya. 3 yang potensial di 2025 kan. Terus ada saran juga buat airdrop yang gratis. Sekarang closing statement buat temen-temen semua yang pemula nih kok. Oke, buat yang pemula tetap saran aku belajar terus karena blockchain ini tuh terus berkembang dari tahun ke tahun. Strategi main airdropnya juga selalu berubah-berubah karena mereka ini kan pengen memaksimalkan marketingnya. Jadi pasti mereka kan terus berpikir tuh gimana sih marketing efektif dan dapat banyak user. Oke. Jadi itu harus pelajari terus. Dan yang paling utama itu adalah selalu jadi be early. Seawal mungkin. Kenapa? Karena semakin kita awal, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan reward yang lebih besar. Karena kalau kita awal kan poin kita pasti lebih banyak dibandingkan yang masuk di akhir. Oke. Itu sih. Oke, be early, semakin banyak kita banyak ilmunya tuh semakin besar potensinya. Oke, thank you so much Sama-sama. Koyunepto. Tos dulu. Ya. Dan thank you juga buat teman-teman Idrak semua. Salam aset masa depan.